Salam kenal, nama saya Supardi. Hari ini saya kebetulan bertemu dengan founder dari Kalio ini yang diklaim sebagai air pH tinggi. Nah, kebetulan jadi kita bisa tanya-tanya hari ini bagaimana kualitas air ini dan efeknya terhadap kesehatan kita. Silakan, foto. Oke, makasih. Salam kenal semua teman-teman. Ya, nama saya Tony. Kebetulan dengan Pak Supardi ini kita ada kesempatan ngobrol nih ya. Oke, sebenarnya saya menjalankan air Kalio ini awal mulanya 2016. BPOM pertama keluar di situ. Tapi pengalaman pribadi kenapa saya sampai mau menjalankan terus berfokus karena merasakan dari pribadi dulu keluarga. Awal mulanya itu di akhir tahun 2012. 2012 ada yang menawarkan kepada saya memperkenalkan air pH tinggi karena saya backgroundnya latar belakang saya bukan dari pemaham air. Saya nggak ngerti malahan gitu. Saya punya konvensional. Terus kemudian 2012 akhir itu istri saya asam lambung kronis. Itu bolak-balik ke dokter. Terus kemudian udah habis makan obat enakan, besok kambuh lagi. Berarti itu obat kimia dong? Ya itu lah intinya kita nggak ngerti karena kita taunya sakit minum apa sakit lah dianjurinnya. Nah tapi tahu-tahu akhir 2012 itu ada yang menawarkan kepada saya air pH tinggi. Karena saya nggak ngerti air, saya ledekin. Ketawa saya, dia bilang dites tuh air pH tuh kalau misalnya pakai pH tester warna kuning, ada hijau, ada ungu karena saya nggak ngerti, itu saya ketawain malah saya ledek. Tapi ternyata waktu itu saya ingat sekali ada yang ngasih 1 botol apa 2 botol ke istri saya. Beliau minum lah waktu itu. Terus karena istri yang ngomong begini, kok abis minum air ini kok asam lambung Afi enakan. Saya pengen nyeletuk, masa sih lu ke dokter aja begitu kan kerasa ini abis enak makan obat enak besok ini lagi tapi ini enakan. Penasaran lah, itu awal mulanya itu. Saya penasaran. Nah waktu itu kebetulan saya ketemu yang memperkenalkan saya ada satu kawan di Cilodong. Saya sebutkan namanya X lah. Situ dia cerita ke tempat saya menjelaskan. Terus saya tidak terlalu percaya. Tapi karena istri saya ada yang nyobain 1 atau 2 botol terus udah saya enakan, saya telepon lagi beliaunya. Bro, bisa nggak ketemu? Akhirnya saya ketemu, saya langsung ke rumahnya ke Cilodong. Saya bilang cuma satu, tolong ceritakan sedetil-detilnya, jangan ada tutupin. Kalau bisa bikin saya ngeklik, saya jalanin nih, karena bisa bantu orang. Apalagi kalau dapat duit nih, dapat cuan, gitu. Namanya kita orang usaha ya, kita lihat bagus, gitu. Akhirnya waktu dijelaskan masuk logika. Oh ternyata minimal buat asam lambung enakan nih. Oh kurang lebih 1 tahun saya jalankan. Nah disitulah pengalaman pribadi yang nggak ngerti air, coba konsumsi dengan keluarga, terus karena kita cerita ke teman-teman yang pada cobain, ini merasakan manfaat. Di situ akhirnya semakin paham tentang air pH tinggi. Nah pada tahun 2015 terjadi pengajuan air Kalio, pengajuan BPOM dengan kualitas pH yang sudah kita nyatakan mau jalankan. Di situ BPOM-nya keluar saya ingat sekali 2016. Nah dari 2016 pengalaman pertama kita ada satu kawan juga itu. Satu kawan kita di daerah Cibinong di Kampung Poncol. Kalau nggak salah namanya saya sebut X aja lah. Cibinong mana nih? Bogor? Cibinong Bogor. Ngabarin ke saya, kok mama saya divonis ada batu ginjal. Gitu, kebetulan beliau ini mau berangkat haji. Nah dari situ terus kemudian bisa nggak pakai Kalio? Karena Kalio ini baru, saya bilang ngomong belak-belakan, belum tahu bro, gitu belum tahu nih, karena kan kita baru nih, kamu mau coba aja, gitu. Di situ pengalaman pertama saya dengan Kalio. Beliau beli 1 dus, minum 9 botol, telepon saya, kok mama batu ginjalnya hancur, tipis agak ngeres-ngeres. Di situ keluar katanya ngeres. Di situ kaget, wah dahsyat dong.
sama nih dengan yang dulu saya sempat jalanin di situ. Itu pengalaman awal pertama di situ. Nah, dari 2016 sampai hari ini saya keliling, ketemu banyak teman-teman yang mengalami keluhan, dan saya pribadi itu dengan keluarga sampai hari ini tiap pagi saya konsumsi. Gitu. Itu yang saya merasakan manfaatnya di tubuh saya. Gitu. Itu awal mulanya. Ini pH-nya berapa sih? Kalau pH-nya ini kita nyatakan 9 ke atas. 9 plus. Ya, 9 plus gitu ya. Ini memang kalau untuk saat sekarang ini salah satu air pH tinggi yang lumayan pH-nya dibanding air-air pada umumnya. Air pH pada umumnya. Iya. Nah, tadi batu ginjal bisa. Terus ada yang lain mungkin kayak batu empedu gitu? Pernah. Bahkan kalau batu ginjal rata-rata kita nyatakan ada beberapa kasus yang kita alamin karena saya dari 2016 sampai 2026 ini terus itu banyak sekali kasusnya. Ada yang minum cuma 1 botol keluar, tapi rata-rata paling banyak itu 12 botol karena sekitar 1 dus kan 12 botol. Oh, berarti ada bisa 1 botol atau bisa ada 2 botol, ada 3 botol, ada yang di 12 botol. Oh, itu tergantung dari Biasanya dari tingkat kekerasan batu ya. Biasanya kalau secara medis kan batu ginjal itu ada yang rapuh, ada yang sedang, ada yang keras. Nah, kita nggak tahu. Dan juga cara konsumsi yang pasti. Cara konsumsi itu mempengaruhi sekali. Saya biasanya menganjurkan teman-teman berdasarkan pengalaman ya, air kalio ini dikonsumsi itu jangan habis makan. Dan biasanya kalau ada makan obat, saya tidak anjurkan air ini untuk konsumsi dengan obat karena itu kayak efek susu gitu ya. Kalau kita minum susu. Betul gitu. Kan susu juga biasanya kalau setahu saya kalau tidak salah ya pH-nya juga tinggi kan. Lebih basah susu itu. Iya. Nah, kalio ini juga memiliki pH tinggi. Berarti diminumnya kapan? Sebelum baru bangun tidur? Bangun tidur paling bagus. Saya secara pribadi pagi-pagi bangun tidur, ini pasti saya minum, terus kemudian saya kumur di mulut, ya kan mulut biasanya asam tuh. Kumur, saya buang, baru saya minum. Dan biasanya kalau udah saya minum, minimal itu 1/3 sampai 1/2 botol. Itu sering kerasa tuh. Kayak orang kalau minum air hangat gitu ya, tapi ini kan air kalio, rasa nah itu lebih enak. Tapi ini nggak boleh diangetin dulu atau di lemari es kan? Oh jangan. Kalau saya secara pribadi pengalaman saya itu nggak pernah. Saya tidak masukin kulkas, saya tidak panasin gitu. Karena itu nanti ada beberapa aspek sih yang pengalaman kita gitu. Nah, setahu saya ya rata-rata kita minum itu 1 dus lah paling banyak kalau untuk batu ginjal. 1 dus. Dan pengalaman saya secara pribadi itu banyak sekali sih ya, lebih dari puluhan orang yang sudah konsum divonis ada batu ginjal, terus kemudian minum kalio, keluarnya lewat pipis. Gitu, keras. Ada yang pernah sampai sakit. Berarti batunya hancur gitu? Hancur. Sempat kalau nggak salah dulu saya ada satu temen dinyatakan divonis batu ginjal, mungkin hancurnya itu nggak rapuh, nggak hancur sekali. Waktu pipis sakit bang. Keluar pun di situ lagi pipis di situ itu sampai kaget itu. Di situ itu pengalamannya kita dapat cerita dari kawan seperti itu, seneng gitu ngedengarnya gitu. Dan dahsyatnya lagi kalau batu ginjal agak sedikit minumnya, tapi pengalaman yang saya ketemu langsung antara 2017 apa 2019 itu ada 2 kawan saya. Itu Pak Minda Rahayu di Cianjur Ciranjang sama Pak Jody di Magelang. Itu beliau itu divonis batu empedu. Pertama kali saya ditelepon sama Pak Minda, Pak Tony, saya divonis ada batu empedu di RSUD Cianjur. Kira-kira pakai kalio bisa nggak? Karena pengalaman saya belum pernah, saya ngomong padanya. Gitu. Wah, saya bilang, waduh, bro, gue belum tahu nih di situ bener bisa apa enggaknya. Tapi kalau mau coba silakan. Gitu. Nah, beliau coba minumin ini kalau nggak salah habis 12 atau 15 dus. Itu kalau udah minum sampai ngelilit sakit katanya kalau udah berasa
pertamanya itu kalau batu empedu dia sangka asam lambung. Oh. Sering banyak kasus, ada yang saya ngeliat kayak Pak Jody, Pak Minda ini sebelum ketahuan batu empedu sering sakit katanya di sini. Oh. Berpikirnya asam lambung, makan obat asam lambung. Biasanya kalau asam lambung kan pakai kalio enakan, langsung reda. Ini kok timbul lagi. Di situ akhirnya dicoba dites, ternyata ada batu empedu. Nah, akhirnya beliau coba menggunakan kalio. Kagetnya saya kabarin, atau nih saya ini sekarang dicek lagi, ternyata entah di USG apa di saya nggak ngerti ya, itu ternyata ada hasilnya, itu katanya hancur. Di situ kaget saya, wah dahsyat juga dong ya pengalamannya. Yang lebih dahsyatnya lagi, ada sekitar 2 minggu kemudian kawan saya Pak Jody di Magelang telepon lagi, atau nih saya divonis ada batu empedu, kira-kira pakai kalio bisa nggak? Enggak, kata saya di situ. Itu saya bilang itu harusnya bisa Pak Jody. Kenapa? Pak Minda di Cianjur baru sembuh. Saya bilang beliau coba lagi. Saya ajarin tuh sekali minum itu bisa sehari itu bisa 3 botol. 3 botol. Gitu. Pokoknya kurangin air biasa, minum ini. Di situ. Nah, kadang badan terasa pada pegel katanya. Dia bilang gitu. Saya bilang, kalau udah nggak kuat baru stop. Saya bilang, iniin. Habisnya rata-rata di atas 10 dus juga. 10 dus? Di atas 10 dus. 10 sampai 15 dus juga. Ternyata dia kabarin sembuh juga, total hancur juga. Sampai hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Di situ. Jadi secara pribadi 2 pengalaman yang saya terjadi, kalau batu ginjal itu banyak ya, tapi kalau batu empedu yang saya ketemu langsung baru 2. Gitu. Itu yang membuat saya semakin yakin. Wah, luar biasa kalio ini. Dahsyat ya. Gitu. Nah, ini pengalaman saya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Gitu. Oh, di sini udah ada ya tulisan BPOM-nya. Ya, BPOM semua kita ada. BPOM ini kita sudah 2 kali. Iya. Sudah 2 kali. Tujuannya cantik lu fotonya. Ya, luar biasa, ini kayak Tupperware. Iya. Ya. Kalio izinnya air minum pH tinggi. 1 botol ini berarti berapa mili? 650 mili. Dan dahsyatnya bedanya gini. Kalau kalio betul seperti itu, kita putarnya jangan langsung. Jadi kita buka begini, segelnya bisa boleh dibuka. Buka aja segelnya, coba. Dia kocoknya kayak Tupperware. Nah, di sini ada ininya, yang ini nih, gede ya. Tuh. Nah, ada. Oke. Nah, baru masukin lagi. Tutup, putar. Nah, dia nyangkut di sini. Oh iya. Dia ada kuncinya. Ini boleh minum ya? Oh, silakan. Ya, sehat. Yang penting perut kosong kan? Kosong, mantap. Belum jam makan kan? Nah, inilah mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat, Pak Supardi. Iya. Gitu. Oke. Demikian ini pengalaman dari Ko Tony selaku founder dari Kalio ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai informasi yang bermanfaat juga buat teman-teman ya. Oke, sukses teman-teman. Salam Kalio, sehat selalu.